Tadi pagi saya bercerita sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kemarin saya kerembat dulu dan kemudian yang kerembat saya tahu dia bukan orang Kristen dan tiba-tiba ada impresi kuat di hati saya. Saya seperti ditunjukkan tentang orang itu keadaannya dan sebagainya. Dan kemudian saya simpan dalam hati, saya tunggu sampai selesai. Dan pada waktu sudah saya bayar, saya pulang. Saya waktu di dalam mobil saya gelisah, saya restless sekali. Saya bilang jangan sampai gara-gara saya tidak taat, apa yang harusnya menjadi cara Allah melayani orang tersebut, saya menjadi penghalangnya. Saya langsung balik lagi ke salon itu, saya bilang, yang kerembat saya tadi, sorry dia lagi baru selesai mau sembahyang. Ntar Bu saya mau sembahyang, boleh enggak minta sebentar aja. Saya menyampaikan sesuatu. Kemudian boleh izin enggak saya tumpang tangan pegang pundakmu? Boleh. Dan kita harus mempercayai Kristus dalam diri kita. Amin. Dia Allah yang luar biasa, dia berulang-ulang memakai kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Saya mendeliver kata-kata yang artinya dia bisa memahami. Saya melihat dia berurai air mata dan saya menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh di hati saya sampaikan ini, saya tanya konfirmasinya benar. Dan minggu kemarin saya di Bali, kami membaptis seorang yang background bukan Kristen. Dia asal muasalnya, kata keluarganya yang Kristen, dia bilang dia membawa sial. Orang ini katanya ada benda hitam dalam dirinya. Sehingga anak ini akhirnya menjadi rada sedikit pahit dengan familinya jauh yang Kristen. Kemudian saya bilang setan itu punya banyak cara. Supaya kamu tidak kenal Kristus dibuat dulu kamu sakit hati dengan orang Kristen. Kemudian saya doain dia, benarkah Bu saya ini membawa bencana masalah di keluarga saya? Tidak, saya bilang tidak. Saya akan hancurkan itu seperti kata pujian tadi mematahkan stronghold. Saya doakan dia, saya patahkan dia, saya mulai mengubah menjadi speak blessing. Saya ucapkan berkat pada dia, saya memperkatakan kata-kata berkat pada dia. Dan saya melihat dia kemudian rilis dan saya tanya, kamu percaya Yesus Tuhan? Mau terima dia secara pribadi? Iya. Minggu kemarin dia dibaptis, sebuah sukacita. Bapak Ibu saya percaya, Bapak Ibu siapapun saudara, dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Katakan amin, bilang kanan kiri, tangan kita diurapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi saya mau sampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita terlambat aminnya. Trusting God. Kita bagaimana kita mempercayai Tuhan di masa-masa yang sulit. Dan apa yang saya akan saringkan pada saat ini hanya 3 pasal saja dari kitab Habakuk. Dari kitab Habakuk ini kita melihat bagaimana Habakuk bertanya kepada Tuhan. Habakuk pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga secara cepat saja kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Bagaimana mempercayai Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Masa-masa sulit itu bisa dialami oleh siapa saja. Bahkan mungkin hari-hari ini bisa menjadi kesulitan. Pada waktu saya melihat banjir yang ada di daerah Jabodetabek. Saya melihat begitu cepatnya barang segera hilang. Orang-orang yang berpikir akan ada ternak-ternaknya tiba-tiba harus tenggelam karena banjir. Kita bisa mengalami masa-masa yang sulit, tapi bagaimana tetap mempercayai Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Yang pertama kita melihat ini sebenarnya teriakan keputusasaan untuk melihat sebuah keadilan. Habakuk melihat pemandangan, melihat bangsanya. Ini beda dengan nabi-nabi yang dalam perjanjian lama. Biasanya nabi-nabi dalam perjanjian lama, sebelum saya lupa, Pak Andreas tidak bersama-sama dengan kita. Karena beliau sedang khotbah di MDC Galaxy pada 1 dan 2. Ini lagi ingat supaya saya enggak lupa. Nah saya balik lagi ke sini. Bagian ini menceritakan bagaimana Habakuk mengalami keputusasaan. Kalau nabi-nabi dalam perjanjian lama biasanya menegur umat Allah. Karena mereka hidup tidak sesuai firman Tuhan. Hidup menjauh dari Tuhan. Tetapi bagian teks ini Habakuk tidak sedang menegur umat Tuhan. Tapi sebuah dirinya sendiri sedang berdoa pada Tuhan. Satu teriakan. Teriakan itu ini desperate crying ini. Kalau Bapak Ibu mungkin duduk di sini sedang mengalami satu kondisi betul-betul hopeless. Seperti beberapa orang yang kami dampingi hopeless. Udah titik bilang mending saya mati aja kali. Saya mending bunuh diri, hopeless. Ini desperate crying. Karena Habakuk melihat situasi bangsanya, kondisi depan matanya, ini yang dikatakan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Kayaknya relate dengan beberapa orang di sini. Sampai kapan sih Tuhan? Till when? Duduk di sini mungkin ada yang berkata, sampai kapan saya harus doa? Sampai kapan saya harus memohon? Sampai kapan saya harus berpuasa? Berapa lama lagi?
Artinya Habakuk ini sedang mencurahkan isi hatinya. Ini emotional realistik. Nggak pura-pura, nggak main jaim. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita percaya pada Tuhan tidak boleh mempertanyakan sesuatu. Tapi saya nanti akan saya tunjukkan keseimbangannya. In one side, satu sisi Habakuk berseru pada Tuhan, mempertanyakan pada Tuhan. Di sisi yang lain nanti akan saya tunjukkan sebuah covenant language-nya Habakuk. Tapi pasal 1 dulu, 1-3. Berapa lama lagi ya Tuhan? Duduk di sini mungkin ada yang berkata, sampai kapan Tuhan? Aku doakan anakku yang sekarang lagi jauh dari Engkau. Sampai kapan Tuhan? Aku doakan supaya finansial ekonomi keluarga aku ngalami pemulihan. Sampai kapan Tuhan? Mungkin duduk di sini ada yang sedang mengalami putus asa. Ini apa kok? Desperate crying. Sudah crying, desperate lagi. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak. Dia bukan dalam hati, teriak. Tetapi tidak kau dengar. Ini asumsinya Habakuk. Dia melihat teriakan dia hanya sampai plafon, balik lagi. Sepertinya Tuhan menutup telinganya. Seolah-olah don't care, gak peduli. Aku berseru kepadamu kekerasan. Tapi tidak kau tolong. Ini seperti gini loh Bapak Ibu. Ada dari jauh saya ngelihat seorang oma-oma. Ada perampok ngerampok tasnya, tarik-tarikan. Saya dari jauh nih. Enggak deket, jauh sekali saya ngelihat tapi. Dan di sekelak deket oma tadi ada polisi. Saya teriak, Pak polisi, Pak polisi. Sampai saya teriak-teriak mungkin loncat-loncat karena jarak saya cukup jauh. Saya berharap teriakan saya cukup mencapai Pak polisi. Tolong itu oma. Pak polisinya gak nolong. Tahu main kartu. Gambaran seperti itu. Itu yang dilihat oleh Habakuk. Dia merasa dia teriak sama Tuhan. Kekerasan. Ada sesuatu yang salah. Ada kejahatan di depan mataku. Dia berseriak pada Tuhan. Tapi seolah-olah Tuhan tidak mau dengar. Mengapa? Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Saya rasa ini reaksi yang realistis. Saya bilang reaksi yang realistis ketika kita menghadapi situasi yang sepertinya nggak paham. Situasi yang membingungkan. Dan banyak orang takut sekali pada waktu mau bertanya pada Tuhan, nanti dianggap, kamu ini, hati loh, awas-awas kamu nggak percaya sama Tuhan. Sehingga banyak orang bingung, sementara dalam dirinya ada satu dorongan untuk bertanya, why Lord, why, kenapa? Habakuk ini sebuah emosional yang realistik, nggak dibuat-buat. Saya rasa relate dengan beberapa bapak ibu, di mana engkau ingin teriak. Ingin berseru pada Tuhan. Engkau ingin mengutarakan emosimu. Bapak Ibu harus melihat Bapak kita di surga itu Allah yang penuh kemurahan. Penuh dengan grace, anugerah. Dia tidak kemudian menghardek Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bertanya. Diam kamu gak usah tanya. Bukan begitu. Allah kita gak begitu. Dia memberi ruang pada kita. Bapak Ibu baca pada waktu Thomas. Thomas bilang gini, sebelum aku mencucukkan tanganku, aku gak percaya. Yesus marah. Thomas perlu informasi. Kemudian Kristus bilang gini, Thomas, cucukkan tanganmu. Hanya cuma gitu tok. Belum dicucukkan, Thomas langsung percaya. Ada bagian-bagian dalam hidup kita kadang-kadang bertanya, Yeremia. Dia tanya sama Tuhan, bahkan dia mengutuki hari lahirnya. Buat apa saya dipilih jadi nabi kalau saya mengatakan nubuatan bukan yang baik yang saya terima. Justru saya kalau nggak dipukul saya dimasukkan ke sumur. Dia lebih baik aku nggak usah lahir. Sebuah pertanyaan saya rasa itu reaksi yang normal ketika kita berada dalam situasi doesn't make sense. Nggak masuk akal. Pertanyaan Habakuk ini kalau bisa dilihat ada dua sebenarnya. Dia berpikir begini, kalau Allah itu baik, kenapa kok Allah mengabaikan kejahatan terjadi? Bukankah dia Allah yang baik? Tapi kenapa diizinkan kejahatan juga terjadi? Itu sebabnya dia akan berkata di dalam kitab Habakuk pasal 1, dikatakan itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Hukum nggak ada kekuatannya.
Dia berpikir kalau Allah itu adil, harusnya dia menindak yang melakukan kejahatan dan menyelamatkan umatnya. Itu yang dilihat Habakuk nggak terjadi. Habakuk melihat seolah-olah Allah itu berdiam. Allah itu Allah yang sebenarnya diakui sebagai Allah yang adil tapi tidak melakukan keadilan. Itu yang dimaknai oleh Habakuk. Bapak Ibu, kalau kita membaca terus bagian ini kan sebenarnya begini. Pasal 1 sebelum pasal 2 itu dialognya. Habakuk itu berdialog. Berdialog dengan Tuhan, dia mengutarakan isi hatinya, dia mengutarakan emosinya, dia mengutarakan semua pertanyaannya pada Tuhan. Dialognya kemudian dijawab oleh Tuhan sederhana saja, saya akan buat sesimpel mungkin supaya kita bisa memahami runutannya. Kemudian Tuhan menjawab begini, Habakuk, kalaupun toh aku jelasin ke kamu Habakuk, nggak ngerti. Bukankah kita seringkali minta Tuhan, kenapa ini? Pada waktu dijelaskan, kita tambah bingung. Habakuk juga begitu. Tuhan jawab, tetapi cara jawabnya dia berpikir Allah itu tidak mengkoreksi sebuah kejahatan. Allah mengkoreksi, dia bangkitkan bangsa Babel, bangsa Kasdim. Untuk mendidik orang Israel. Habakuk protes, nggak mungkin. Bukankah engkau Allah yang maha suci, bagaimana mungkin engkau mengizinkan kelaliman kejahatan ada di tanganmu. Jadi kalau bangsa Babel itu kalau lagi melawan musuhnya, ini bangsa yang betul-betul kejam. Dia kalau menang perang, itu kepala-kepala dari musuhnya itu kadang-kadang ditaruh di pagar-pagar. Sebagai simbol tentang superioritas. Dia menimbulkan teror supaya lawannya tidak berani memberontak. Itulah Babelonia, Kasdim. Jadi Habakuk gak bisa terima, mana mungkin. Engkau memakai tangan orang yang harusnya engkau didik, engkau disiplin, engkau koreksi, kau pakai untuk koreksi umatmu. Nah kita kan bilang Habakuk, kalaupun toh aku katakan kamu gak tahu. Habakuk terus tanya. Kan dia berkata baiklah secara sederhananya, ya ini saya sederhanakan ayat 17 ayat 2 ini. Baiklah kalau gitu, kalau emang kau Tuhan aku tetap saja minta supaya kau ceritakan gimana ini, planmu gimana. Kita kadang-kadang kepingin tahu semua. Kalau Bapak Ibu diberitahu semua rancangannya yang ada depan kita, saya rasa kita tidak akan hidup beriman. Kita nggak akan bergantung pada Tuhan dan itu berbahaya bagi kita. Menjadi orang yang kemudian menggantungkan pada diri sendiri. Dan banyak kali orang berpikir iman tuh nggak boleh tanya. Iman tuh harus percaya. Dulu waktu kecil setiap kali bertanya, udah percaya aja. Kamu tanya-tanya. Tanda kamu gak percaya. Iman itu tidak meniadakan pertanyaan. Iman yang sejati bukanlah tidak adanya pertanyaan. Tetapi ada keberanian untuk mencari jawaban bahkan ketika jawabannya nampak mustahil. Jadi kalau kita beriman bukan berarti gak boleh bertanya. Allah tahu persis bagaimana kita kadang-kadang gak paham cara jalannya Tuhan, cara kerjanya Tuhan. Kita gak bisa terima. Itu yang diutarakan oleh Asaf bukan? Ya percuma Tuhan buat apa? Aku benar-benar ibadah, aku benar-benar ngasih persembahan, aku hidup benar tak jaga hidupku Tuhan, aku gak korupsi. Kok orang yang hidupnya gak karu-karuan jauh lebih beruntung? Itu kan yang menjadi pertanyaan dan itu juga menjadi pertanyaan kita. Yang kadang-kadang kita gak paham. Iman sejati tidak meniadakan sebuah pertanyaan. Namun Bapak Ibu di satu sisi dalam sebuah komentari mengatakan, pertanyaan Habakuk ini seperti pertanyaan yang tidak sopan alias kurang ajar. Kayaknya dia memperkatakan berapa lama lagi gitu. Itu kan antara marah, putus asa jadi satu. Rasanya kalau Bapak Ibu pernah mengalami kondisi kejepit, saya rasa paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa mendramakan orang putus asa, campur emosi marah, campur bagaimana, dan itu yang ada di Habakuk. Dia tanya sampai kapan? Tapi di sisi yang lain ada governance language-nya dari Habakuk. Karena pasal 1 ayat 12 berkata begini. Bukankah engkau ada sejak dulu? Tuhan Allahku yang maha kudus, kami tidak akan mati. Ini governance language-nya artinya begini. Saya ngelihat Bapak Ibu dengan saya, kita hidup yang seringkali akan ada banyak pertanyaan. Kok gini ya Tuhan ya? Kok rasanya engkau gak nolong?
Kok biarkan kami dalam kondisi seperti ini. Seperti ada kesaksian seseorang 2,5 tahun kami doa, nangis. Hidup kami kayak roller coaster. Hidupnya sepertinya gak aman. Harus berurusan dengan hukum. Kok sepertinya Tuhan gak langsung bela gitu loh. Apalagi kalau saudara difitnah, diposisikan sebagai orang yang harus menanggung sesuatu yang harusnya bukan saudara menanggung. Sepertinya Allah tuh gak instan aja nolong. Itu yang dipertanyakan Habakuk. Namun di sini Bapak Ibu, kadangkala ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kecenderungannya adalah kecewa, sakit hati dengan Tuhan, dan lambat laun meninggalkan Tuhan. Beda dengan Habakuk, betul. Satu sisi Habakuk mempertanyakan, itu emosional yang sangat realistik. Kalau Bapak Ibu tanya saya, Bu kalau anak itu kanker, nangis doa tanya sama Tuhan enggak? Ya tanya, walaupun saya ngerti secara teologi. Tanya. Tapi pertanyaan saya hanya dengan Tuhan. Tanya, saya bergumul mempertanyakan banyak hal. Sembuhkah Tuhan? Apa yang saya lakukan? Sampai berapa lama saya harus mendoakan? Tanya saya. Dalam semua keputusasaan, saya bawa pada Tuhan. Tapi dengan satu governance language yang mengatakan Habakuk bilang gini, engkau tetap Allahku. Sebuah keyakinan bahwa Habakuk tahu Allah tetaplah Allah, gak berubah. Dia tetap Allah yang disembah walaupun situasi susah, walaupun situasi sulit tapi dia tetap mengatakan, you are my God. Walaupun satu sisi dia bertanya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dia ada pertanyaan namun tidak meninggalkan Tuhan. Tidak kemudian kecewa dengan Tuhan. Itu yang ditunjukkan Habakuk. Itu yang saya ingin juga mendorong Bapak Ibu. Boleh bertanya. Allah itu Allah yang memahami kita semua. Kita gak bisa paham soalnya jalan-jalan Tuhan, gak bisa paham. Setingginya langit dengan bumi kata Alkitab, gak bisa paham. Tapi bawalah semua pergumulan, pertanyaan kita ini kepada Tuhan. Seperti kata-katanya Daud, kalau Bapak Ibu membaca bagian Mazmur, ada 2 Mazmur yang mengakhiri endingnya itu dengan biasanya Mazmur begini. Pergumulan kemudian diakhiri dengan tapi aku tetap percaya pada Tuhan, aku bersukacita, itu biasanya Mazmur. Tapi ada 2 Mazmur, salah satunya Mazmur pasal 13 itu endingnya itu begini. Kegelapan, the darkness is my close friend. Dia tutup dengan begitu. Kegelapan itu menjadi teman baikku. Tidak ada kata-kata dia bersyukur pada Tuhan. Itu dua Mazmur yang meninggalkan satu kondisi kayaknya kita ngalami juga. Kayaknya aku dekat sekali, teman baikku tuh hanya kegelapan. Satu kondisi yang kabutnya tebal, aku gak paham. Namun Bapak Ibu Habakuk dia tetap punya governance language bahwa Tuhan itu adalah Allahnya. Bahkan di tengah keraguan, janganlah engkau lepaskan imanmu. Kalaupun duduk di sini, ada banyak pertanyaan saya yang juga belum ada jawaban. Ada banyak hal yang kita bisa kebingungan menghadapi situasi keadaan. Namun jangan lepaskan imanmu. Tapi gunakanlah iman itu sebagai jangkar untuk pertanyaan kita pada Tuhan. Pertanyaan kita pada Tuhan itu karena sebuah keyakinan kita tahu Allah itu berdaulat. Hanya saja menyisakan sesuatu yang kita gak paham secara manusia. Kok gini toh Tuhan? Kok harusnya begini. Nah itu maksud saya Bapak Ibu ya. Itu yang dikatakan oleh Habakuk. Habakuk tidak menyerah. Habakuk tidak berhenti di dalam keputusasaan dan teriakannya yang minta tolong pada Tuhan. Yang dia bertanya kepingin minta penjelasan. Habakuk tidak berhenti di situ. Karena di pasal 2 itu kita bisa melihat keteguhan dalam mencari jawaban ilahi. Seringkali ketika kita ngalamin pergumulan. Masalah di dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, perusahaan, kesehatan. Kita hanya berhenti dalam teriakan. Tuhan, why? Tapi tidak mendorong terus untuk kita mencari jawaban ilahi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini Habakuk pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Habakuk tidak cukup hanya ada desperate crying. Hanya teriakan, tangisan, putus asa. Dia tidak berhenti di situ. Tapi dia mendorong dirinya. Dia perlu Tuhan. Kalau duduk di sini. Bapak Ibu sungguh-sungguh merindukan. Ada campur tangan ilahi. Allah mewahyukan dirinya. Perlu kita mendorong diri kita untuk masuk seperti Asaf. Masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Masuk. Jangan berhenti hanya
Ya cuma teriak. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Terjemahan yang lain dia naik. Naik ke tempat watchtower. Tempat pengintaian yang paling tinggi menara penjaga. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saya rasa setiap kita di bawah langit pastilah menghadapi masalah macam-macam. Ada yang bertubi-tubi, ada yang kita bahkan tidak mengerti, tidak paham. Saya seperti yang kami alami dengan cerita yang singkat saja dari versi kami. Kami pernah berdoa, kami doa untuk tanah karena kami ingin punya rumah. Kami doa cukup panjang, sekitar 10 tahun lebih sampai akhirnya kami bisa mengangsur tanah. Dan akhirnya kami berdoa supaya bisa membangun rumah. Singkat kata saja, akhirnya rumah itu terbangun, hanya saja ada masalah lain. Ceritanya tidak bisa saya urai panjang dan lebar. Singkat kata saja, ada orang meminta supaya kami harus membayar sesuatu. Dan ujungnya adalah rumah itu harus dijual. Karena nggak ada cara lain, kami nggak ada uang. Untuk sejumlah rumah yang uang segitu banyak, kami harus jual. Itu aja ujungnya. Dan mau nggak mau itu rumah yang kami hasil doakan, rumah yang kami tangisi, banyak air mata di situ. Akhirnya saya minta satu broker di jemaat namanya Sundoro. Dia jemaat, dia pemain bass dulu. Sun tolong pasarkan. Sundoro memasarkan. Targetnya cuma 1 bulan Sun, selama Februari harus selesai. Karena kalau Februari selesai, Maret nggak terjual, nggak ada uang. Rumah itu bakal dibeli orang itu saya rasa dengan harganya dia sendiri dan belum tentu kami dapat kembaliannya. Jadi Sun ini harus terjual Sun. Oke Bulit. Jadi kami berdoa, suami saya berdoa, Sundoro bagian memasarkan. Waduh yang lihat banyak, open house yang lihat banyak. Bulit, banyak orang seneng. Katanya rumahnya adem. Ya jelas Sun, rumah pendeta didoain terus ya pasti adem. Dia bilang benar orang tuh seneng rumah itu. Bahkan tukang-tukangnya bilang wah rumah ini enak ya Bu adem. Ya Pak suami saya kadang-kadang malam di situ duduk berdoa di situ. Rumah didoakan. Makanya rumah Bapak Ibu sering didoakan supaya adem ya. Jangan rumah panas berantem terus. Akhirnya sudah banyak orang yang lihat kali tapi gak ada yang deal. Gak ada yang deal, seneng tapi gak ada deal. Sampai akhirnya tanggal 27 Februari, besok 28 Februari artinya sudah gak ada harapan. Sundoro datang ke kami, Bu udah saya nyerah, putus asa. Udah gak bisa lagi nolong, minta maaf. Gak ada yang beli, besok detik terakhir jadi harus siap dibeli dengan harga yang mungkin tidak cocok dengan Bulit. Dengan artinya kami juga tidak tahu dapat kembalian atau enggak. Itulah kami harus nangis. Sebelum-sebelumnya juga nangis doa. Minta ada pembeli. Tapi kali itu seperti mungkin Habakuk. Kami cari di tempat di mana kami mencari Tuhan. Berseru, berteriak sama Tuhan. Tuhan harus ada mujizat. Beri kemurahan. Nangis. Jadi saya bisa relate dengan apa yang Habakuk walaupun kisahnya beda. Nangis dari teriak memohon keajaiban Tuhan. Satu hari saya bilang mungkin orang bilang mustahil bahkan broker bilang udah Bulit saya angkat tangan. Tapi kami memohon itu yang saya mau sharingkan pada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami satu kondisi yang desperate hari ini. Jangan berhenti dalam kondisi desperate. Seperti Habakuk dia masuk naik ke tempat pengintaian. Dia berdoa berseru. Dia bilang aku tidak menanti apa yang Tuhan beritahukan kepadaku. Atas pengaduanku. Saya berseru sama Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong beri saya satu pembeli. Supaya harganya sesuai dengan harga jual kami. Dan itu harga yang sudah diturunkan. 28 pagi gak ada orang. 28 siang gak ada orang. 28 Februari jam 4 sore ada yang telepon. Seseorang perempuan mau lihat rumah. Akhirnya kami buru-buru teman itu. Kurang beberapa jam akan pindah ke 1 Maret. Singkat kata saja. Dia senang rumah itu, dia panggil papanya, dia cek semua papanya bilang, wah rumahnya oke punya ini kuat banget. Iya Pak, 32 stros Pak, gempa nggak akan membuat rumah ini pindah Pak, rumahnya kenceng banget kuat. Wah senang. Singkat kata saya bilang gini, Non kamu beli atau enggak, rumah ini besok sudah pindah tangan. Dia udah ngomong gitu aja. Kamu beli atau enggak pun sudah pindah tangan. Kalau kamu senang silahkan dibeli, kalau kamu enggak senang pun besok pasti sudah pindah tangan. Kamu enggak bisa nunggu saya untuk sekian lama. Yang umum akhirnya sore itu juga deal. Pada waktu deal saya bilang gini biasanya tanda jadi itu cuma sekian puluh juta. Saya bilang Non
kami sedang ada pergumulan ini. Kalau memang iya, kami perlu dana sekian ratus juta. Dia bisa iya. Berarti uangnya banyak dia. Iya. Terus singkat kata kami besoknya itu sudah langsung ke notaris. Di situ saya melihat. Saya meyakini satu hal. Ketika kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Jangan berhenti hanya marah. Jangan berhenti hanya kecewa. Jangan berhenti hanya dalam kebingungan. Tapi dorong dirimu masuk dalam hadirat Tuhan. Aku mau meninjau apa yang Tuhan akan beritahukan kepadaku. Iman itu bukan sekedar percaya pasif Bapak Ibu. Ya udah kalau Tuhan mau tolong, ditolong aja. Bukan. Tapi sebuah kekuatan aktif yang menopang orang benar itu bisa melewati pencobaan. Iman itu sanggup menopang kita menghadapi tantangan dan pencobaan. Dan Tuhan menjawab luar biasa. Saya ngeliat Tuhan itu Tuhan yang limpah dengan kasih sayang. Dia paham, dia tidak menghardik pertanyaannya. Apa kok? Kalau Bapak Ibu bertanya pada Tuhan, Tuhan tidak menghardik Bapak Ibu. Tapi Tuhan membawa Bapak Ibu kepada kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan menjawab begini. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan, itu penglihatannya apa? Saya tidak tahu. Tetapi penglihatan nanti bisa mengubah pola pikirnya Habakuk. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dan membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, wait for it. Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu, Tuhan bukan Tuhan yang tidak bertindak. Bukan Tuhan yang tidak bekerja. Tetapi cara kerjanya berbeda dengan timetable kita. Habakuk, aku bekerja. Habakuk, aku bertindak. Tapi tidak sesuai dengan timetablemu. Tuhan berkata, walaupun bagimu kelihatannya lambat, walaupun berlambat-lambat dalam terjemahan bahasa Indonesia yang satu yang lama. Nantikanlah itu karena sedang menuju pada penggenapannya. Alkitab berkata, wait for it. Nantikanlah. Bagaimana menantikan Tuhan? 3 hal yang saya sarankan dalam menantikan janji Tuhan. Sabar. Dengan sabar. Sabar itu kita menundukkan our will, keinginan kita. Keinginan kita ini seringkali now. Tapi Tuhan tuh tahu kapan cara menjawab. Kapan yang harus ya. Gini, kapan yang harus perlu waktu. Jadi ada waktu yang ya, sambil contoh saja kalau ya gitu ya. Waktu saya dulu di Bali, hamil, besar. Kemudian waktu hamil besar, waktunya kurang 1 minggu melahirkan, ada jemaat nangis. Depan saya nangis, saya tanya kenapa, aduh Pak Lid saya gak bisa bayar uang sekolah anak saya. Saya singkat kata saja, jumlahnya saya tanya berapa sekian. Itu sejumlah 3/4 dari tabungan saya. Yang pada waktu saya taruh di bawah baju. Saya gak mungkin mendoakan dia pergilah dengan damai sejahtera, Tuhan pasti tolong kamu. Sementara uangnya ada di bawah baju saya. Di situ saya bergumul, ini uang untuk ngelahirin, tapi juga ada orang depan mata saya. Saya langsung ambil sejumlah itu, dia pulang dengan sukacita tersenyum, balik saya yang ganti nangis. Karena kurang seminggu lagi saya harus ada dana. Persingkat saja saya harus masuk rumah sakit dan benar saudara, uang 1/3. 2 malam 3 hari, hari yang kedua, malam kedua besok harus keluar. Saya bingung bayar pakai apa besok. Suami saya kayaknya juga stres, dia pulang ke rumah, gak balik-balik ke rumah sakit, kayaknya dia juga stres. Apalagi saya stresnya double, habis ngelahirin sama juga bayarnya apa. Saya nangis sama Tuhan, malam itu saya dapat jawaban lewat Mazmur. Bukan uang turun dari langit, tidak. Mazmur, kitab Mazmur. Dan kemudian sepertinya Tuhan perlihatkan seseorang. Dan tiba-tiba jam 9 pagi besoknya saya ditelepon oleh orang yang saya lihat dalam doa saya. Bulit, kapan keluar? Hari ini saya bilang. Oh ya, tunggu saya ya. Dalam hati saya, pasti saya tunggu. Oh saya gak ada duit. Saya kan tidak minta dia. Jadi dia datang, terus kemudian bilang gini, ayo Bulit pulang katanya tadi hari ini. Ya nanti. Loh ayo pulang. Katanya minta buru-buru. Ya nanti saya bilang gitu. Dia gak ngerti, saya ini gak punya duit untuk bayar administrasi. Dia ternyata sebelum masuk ke kamar, dia udah selesaiin administrasi. Bulit, sudah saya selesaikan administrasinya. Saudara itu jawaban harus segera.
Kalau jawabannya setahun saya keburu busuk di rumah sakit. Itu maksud saya, artinya ada jauh, Tuhan tuh kadang-kadang jawabnya begitu. Seperti yang tadi saya doa, tapi ada kalanya Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tahu itu yang terbaik. Itu sebabnya menanti Tuhan dengan sabar, katakan kanan kiri sabar. Yang kedua, nantikan dengan perspektif yang benar. Perspektif yang benar, makanya Habakuk bilang gini, aku naik ke tempat pengintaianku. Dia naik ke tempat yang tinggi. Kalau Bapak Ibu melihat masalahmu lurus dengan mata kita penuh dengan masalah, tidak bisa melihat lagi janji Tuhan. Habakuk naik ke tempat tinggi maksudnya Bapak Ibu nanti pulang bukan cari pohon tinggi, bukan cari bangunan tinggi, tidak. Tapi masuk ke dalam hadirat Tuhan, desak dirimu, dorong dirimu untuk menanti di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan, Tuhan akan mewahyukan. Dia akan mewahyukan. Dia akan tunjukkan ini harus kamu buat. Ini Tuhan mewahyukan. Jadi ketika Bapak Ibu harus menantilah dengan perspektif yang benar. Roma 8:18. Paulus mengatakan bahwa betul dia menderita. Dia punya penyakit, ya dia menderita. Dia menderita karena tantangan pelayanan, ya. Tapi dia berkata tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Artinya perspektifnya benar. Kalau Bapak Ibu menanti Tuhan, perspektifnya dulu dibeneri sama Tuhan. Kalau perspektif kita nggak benar, kita ngelihat penuh dengan masalah sepertinya kita ini orang paling sengsara di muka bumi. Padahal kalau lihat perspektif benar, siapa tahu lihat masalah mujizat Tuhan terjadi. Amin. Gak ada yang amin? Atau mau saya doakan masalah? Yang ketiga, menantikan Tuhan dengan memandang kepada Kristus. Yang pertama dengan sabar, yang kedua perspektif yang benar, yang ketiga memandang kepada Kristus. Sebenarnya ayat kunci dari kitab Habakuk 3 pasal ini hanya ini. The just shall live by faith. Itu sebenarnya ayat kuncinya. Habakuk mau menunjukkan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kebingungan, di tengah dia butuh penjelasan. Tetapi dia berkata, the just shall live by faith. Oleh karena emunahnya, oleh karena keyakinan pada firman Tuhan, orang benar akan tetap hidup. Di tengah-tengah kondisi yang sepertinya membingungkan. Kalau Bapak Ibu punya iman kepada firman-Nya, engkau akan tetap kuat. Sebenarnya kuncinya itu. Jadi Bapak Ibu pandang pada Yesus. Bagaimana Yesus tetap setia menghadapi semuanya. Saya tutup dengan teks ini. Pasal yang ketiga, dari kebingungan kepada penghiburan. Bingung, pasal 1 bingung. Kenapa Tuhan? Sampai berapa lama Tuhan? Kenapa kok banyak kejahatan? Kenapa Tuhan sampai akhirnya hukum berjalan terbalik? Why? Why? How? Dia bertanya begitu. Tapi dari kebingungan karena Habakuk melihat sebuah vision. Pewahyuan dari Tuhan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu dengan saya mendapat pewahyuan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah kita dimampukan dan dikuatkan. Jadi kata Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. Dia berkata, namun aku mau tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dari kebingungan, dari banyak pertanyaan, tetapi ditutup dengan sangat indah sekali teks ini. Habakuk pasal yang ketiga, saya bacakan ayat 17 sampai 18. Saya bacakan demikian. Yang sering kali menjadi lagu, Habakuk pasal 3. Ayat 17 sampai 18. Saya keliru buka sevanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersuka cita dalam Tuhan. Bersorak-sorak di dalam Allah penyelamatanku. Bapak Ibu, ini bangsa Israel kalau dalam kondisi tidak ada buah panen. Tidak ada ternak, artinya kondisi betul-betul bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Tuh, tidak ada sesuatu. Buat usaha gagal, buat usaha ini bangkrut. Mereka betul-betul kalau tidak karena masalah bencana, mereka kondisi betul-betul zero. Andalannya pertanian gak menghasilkan. Ternak Bapak Ibu, pabrik Bapak Ibu, toko Bapak Ibu gak ada hasil, zero. Tapi Habakuk begini, yet I will rejoice in the Lord. Namun aku beria-ria dalam Tuhan.
Kalau Bapak Ibu membaca Habakuk pasal 3 ayat 1 dikatakan doa Nabi Habakuk berdasar nada ratapan. Itu bahasa Indonesianya. Tapi dalam bahasa Inggris baik NIV maupun ESV dia berkata, the prayer of Habakuk upon Sigionot. Tidak diterjemahkan lamentation atau ratapan. Tapi memakai kata-kata Sigionot. Sigionot itu artinya adalah pada waktu membacakan ini. Doa ini dinaikkan bukan dengan menangis meratap lagi. Bukan seperti pasal 1. Tapi sebuah doa, sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan spirit of triumph. Dengan roh yang menang. Betul masalahnya tetap ada, belum berubah. Habakuknya sama tapi dalamnya udah berubah. Perspektifnya udah berubah. Dengan kemenangan, dengan tenang aku akan nantikan bencana itu. Dia tahu akan ada bencana. Orang-orang dari Kasdim akan datang. Tapi dia percaya Allah tetap pegang kendali. Jadi Alkitab mengatakan bagaimana tetap bersuka cita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dikatakan di ayat yang ke-18 dikatakan begini. Aku akan bersuka cita dalam Tuhan. Bersorak-sorak di dalam Allah penyelamatanku. Ada pengulangan, repetition. Bapak Ibu kita ini adalah ciptaan yang bekerja melalui namanya habit. Habit. Coba Bapak Ibu jangan nunggu masalah susah. Dari sekarang bangun habit baca Alkitab, ngerenungkan, belajar mengucap syukur setiap keadaan. Itu membentuk habit kita. Sehingga apapun kondisi kita, kita akan mudah untuk keluar dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Bangun hari-hari ini sebuah kebiasaan, habit untuk mengucap syukur. Ada the power of repetition. Ada kekuatan di dalam pengulangan. Dan kemudian bagaimana dia bisa bersuka cita walaupun kondisinya song, zero. Kondisinya betul-betul bikin menangis. Yang kedua dikatakan pasal 3, Habakuk mengingat. Seperti lagu tadi, nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatanmu yang ajaib. Habakuk mengingat. Allah itu Allah atas sejarah. Dia pegang kendali, still in control. Dia memperlihatkan, mengingat kembali bagaimana Allah yang membelah Laut Merah. Dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu dengan saya, mungkin saat ini kau sedang kebingungan. Tidak salah engkau bertanya pada Tuhan, tapi jangan kau lepaskan imanmu. Mengizinkan Allah mewahyukan dirinya padamu. Kau bisa angkat tanganmu berkata, Tuhan, aku mau doa kayak Habakuk. Naik ke tempat pengintaianku. Masuk ke dalam the presence of God. Doa datang pada Tuhan supaya perspektif kita diubah. Dan kita percaya mujizat Allah terjadi sampai hari ini. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu nyanyi lagu tadi. Lagu tadi itu sifatnya seperti profetik. Maka tadi saya izin Pak Yose, saya ganti lagu ya. Saya minta lagu I Speak Jesus. Karena itu lagu betul-betul. Ketika Bapak Ibu menyanyikan lagu ini, ucapkan Yesus. I speak Jesus. Ke dalam masalahmu, pergumulanmu. Dengan iman. Seperti Habakuk dengan spirit of triumph. Walaupun masalahmu besar, tapi rohnya udah menang. Sehingga seperti Ayub berkata, di Ayub pasal 42, masalahnya tetap sama. Anaknya masih mati, dia sakit. Harta bendanya habis. Tapi dia berkata, I know, aku tahu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Dan Allah baru kemudian kita baru melihat terakhir Habakuk diubahkan. Saya berdoa masalahmu bisa tetap sama, kondisimu tetap sama, tapi roh kita sudah menang. Amin.